tidak ortodoks, doktrin yang tidak alkitabiah. Contohnya apa? Kekristenan yang ortodoks mengajarkan Alkitab satu-satunya firman Allah. Dan mengakui Allah kita itu Allah yang Tritunggal. Dan itu dicatat di dalam kitab PL dan PB. Dan keselamatan itu hanya didapat melalui Yesus Kristus. Itu doktrin yang ortodoks atau yang alkitabiah. Tetapi mereka lahirkan doktrin yang tidak ortodoks atau yang tidak alkitabiah. Apa contohnya? Saksi Yehova mengajarkan Allah Tritunggal yang bersumber dari si setan. Jadi kalau kita lihat, saya kasih pembandingnya tadi Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah. Kan kacau, bukan gitu. Gereja setan, ya, mereka biasanya memakai puji-pujian dalam present worship mereka dengan memakai lagu-lagu yang disenangi oleh anak-anak muda, ya, yang beraliran metal atau rock, ya. Nah, maka pembacaan firman Tuhan di dalam gereja setan itu pasti tidak membaca firman Tuhan yang kita punya, tapi membaca firman yang mereka punya. Jadi Alkitabnya sudah saya tunjukin Bapak Ibu ya, yang isi daripada kitab mereka itu 100% bertolak belakang dengan seluruh isi yang sudah ada dalam Alkitab kita. Nah, untuk itulah dalam konteks perjamuan kudus gereja setan, mereka boleh memakan organ tubuh bayi hasil aborsi. Untuk itulah sebenarnya dalam gereja setan juga sangat subur tindakan perilaku penyimpangan seks. Bahkan sudah menjadi tradisi dalam perjamuan kudus mereka harus minum darah bayi. Hasil hubungan di antara sesama mereka. Dalam konteks mereka melakukan perjamuan kasih. Biasanya kalau kita melakukan perjamuan kasih, berbagi makanan dan minuman ya Bapak Ibu ya. Tapi gereja setan bukan berbagi makan dan minuman, tapi melakukan seks bebas. Secara free, gratis loh. Di antara sesama anggota jemaat yang hadir di gereja setan itu sendiri. Bahkan penyalahgunaan narkoba diberikan ruang dan kesempatan yang besar untuk mempergunakan secara gratis. Karena itu akan merangsang orang untuk apa? Untuk tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Allah kita yang satu itu menjelma atau menunjukkan eksistensinya atau keberadaannya kepada manusia di dunia ini sebagai Bapa. Di samping Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Yesus atau putra. Oke. Di samping itu, Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai Roh Kudus. Ini yang disebut dengan konsep Allah Tritunggal. Ini jelas sekali dijelaskan dalam kitab. Dasar Alkitabnya tadi, 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu yang dimaksud dengan sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam sorga. Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya itu ada di dalam satu Allah. Itu arti dari 1 Yohanes 5 ayat 7 ini. Ya, dan ada 3 kesaksian yang beri kesaksian di bumi yang merupakan gambaran daripada Bapa, Firman, dan Kudus. Yaitu apa? Roh, air, dan darah. Kan itu gambaran dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka itu ada di dalam satu yang namanya Allah. Gereja Yesus Tuhan yang Maha Esa tadi, Bapak Ibu, pemahamannya jauh berbeda. Ya. Gereja Yesus Kristus Allah yang Esa tadi, pemahamannya tidak seperti ini. Tapi mereka mengatakan begini. Ya, sebenarnya Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Yesus, dan Bapa itu adalah Yesus. Itu salah. Itu salah. Memang Alkitab kita mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8, memang Bapa itu ada kok. Kan jelas tadi. Ya, ada 3 yang beri kesaksian. Bapa, jelas nih. Ya, Firman itu ada, yaitu Yesus kan di sini. Benar kan? Juga apa? Ada Kudus kok. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah cek di YouTube. Pengikutnya juga begitu berkembang dan banyak. Ini yang saya lihat paling terakhir nih, paling terakhir. Yang baru muncul.
Karena kan baru tahun 2021 mereka. Jadi, Bapak Ibu, lagi-lagi pelajaran ini penting dan saya dorong kita untuk dapat memahami, mendalami, tapi juga tolong saya punya pesan banyak. Tolong disampaikan juga kepada orang lain. Karena kenapa? Khotbah-khotbah mereka ini kan mereka pakai lewat YouTube, Bapak Ibu. Mungkin setelah saya lihat fenomena ajaran-ajaran saya berkembang, aduh rasanya Tuhan Tuhan dorong saya, Ton kamu juga harus menolong banyak orang secara umum. Maka saya katakan tadi ke Bapak Ibu, saya lagi semangat-semangatnya nih. Setiap kita ada kuliah, saya mau rekam dan saya mau posting di YouTube untuk menolong banyak orang. Bapak Ibu, begitu luar biasanya perkembangan daripada ajaran sesat. Hati-hati anak-anak kita kan bisa juga melihat ajaran mereka itu. Apalagi dengan sekarang. Kita rata-rata masih ibadah offline kan Bapak Ibu. Tinggal pencet mana, tinggal pilih mana. Begitu ya. Dan kadang-kadang orang kita tidak bisa membedakan. Ini ajarannya benar nggak sih? Gitu. Nah, sehingga dia pikir, wah kayaknya enak juga nih. Dan itu yang saya katakan. Jadi maka saya cek pengikutnya cukup banyak.